Masih tentang fluidastatis, tetapi bagian tegangan permukaan. Nah, mungkin pernah kita alami ketika lompat ke air pada saat mau berenang, badan kita terasa sakit pada saat mengenai permukaan air. Nah, itu menunjukkan bahwa adanya tegangan permukaan pada zat cair tersebut. Dan mungkin juga kita pernah melihat serangga atau nyamuk yang hinggap di atas permukaan air seperti gambar ini ya. Itu pun terjadi karena adanya tegangan permukaan. Atau mungkin juga kita melihat butiran air yang ada di daun talas atau berupa jenis daun dan airnya menyatu, itu terjadi karena adanya tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini merupakan lapisan yang sangat tipis, yang tak terlihat oleh kasat mata, tetapi ternyata dampaknya bisa kita alami seperti ketika lompat ke air tadi, badan kita akan terasa sakit apabila posisinya tidak bagus ya. Nah, coba kita lihat di sini tegangan permukaan zat cair merupakan besarnya gaya yang dialami oleh tiap satuan panjang pada permukaan zat cair yang dirumuskan dengan gamma, ini bacaannya gamma, sama dengan F per L dengan keterangan gamma adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter, F adalah gaya yang menyinggung permukaan zat cair, satuannya Newton, dan L adalah panjang, satuannya meter. Dari rumus ini menunjukkan bahwa tegangan permukaan sebanding dengan gaya yang menyinggung permukaan zat cair. Semakin besar gaya yang menyinggung permukaan zat cair, maka tegangan permukaannya pun besar, tetapi berbanding terbalik dengan panjang ya. Ada alat yang bisa digunakan untuk memperlihatkan tegangan permukaan. Kita lihat ya, alat sederhana untuk memperlihatkan adanya tegangan permukaan dilukiskan pada gambar di samping. Besarnya tegangan permukaan lapisan gelembung sabun yang terbentuk oleh gaya pada kawat adalah sebesar gamma sama dengan F per 2L ya. Jadi bedanya dengan rumus yang rumus dasarnya tadi, gamma sama dengan F per L, sementara di sini gamma sama dengan F per 2L ya. Kemudian ada beberapa manfaat tegangan permukaan. Kita lihat tegangan permukaan manfaatnya dalam mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat pada persediaan obat. Jadi ini mempengaruhi penyerapan obat ya. Kemudian yang berikutnya penetrasi molekul lewat membran biologis. Berikutnya pembentukan dan kestabilan emulsi dan dispersi partikel yang larut dalam media cair buat membentuk sediaan suspensi ya. Kemudian kita lihat contoh di sini, panjang kawat L 10 cm dan gaya tarik minimum yang diperlukan agar kawat berada dalam keseimbangan adalah 4 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Maka tegangan permukaan fluida pada kawat tersebut adalah, nah karena di sini nggak disebutkan gelembung sabun, maka kita cukup menggunakan rumus gamma sama dengan F per L. Nah, dengan mengisikan nilai-nilainya, maka diperoleh tegangan permukaannya adalah 4 kali 10 pangkat minus 2 Newton per meter. Ada di sini beberapa nilai tegangan permukaan beberapa zat. Ada aseton, alkohol, bensin, raksa, dan air. Dan ternyata zat ini akan memiliki tegangan permukaan yang berbeda pada suhu yang berbeda. Kita perhatikan untuk 0 derajat Celcius, tegangan permukaan untuk aseton 0,0263, untuk 20 derajat Celcius menjadi 0,0237, dan untuk suhu 50 derajat Celcius menjadi 0,0199. Nah,
kalau kita perhatikan dari nomor 1 sampai nomor 5, ternyata semakin tinggi suhunya, maka nilai tegangan permukaannya akan semakin kecil atau rendah. Maka bisa kita simpulkan juga bahwa besar tegangan permukaan ini dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, maka tegangan permukaan akan semakin menurun. Mungkin juga kalau kita mau merendam baju, pegang deterjen, tangan kita kalau terkena air, ya deterjennya sudah terkena air, maka tangan kita terasa panas. Nah, fungsinya di situ sebenarnya untuk menurunkan tegangan permukaan airnya. Supaya apa? Supaya baju-baju yang mau kita bersihkan cepat terendam dan cepat basah, dan kotoran-kotoran pada baju itu akan cepat larut. Kita lihat di sini faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Yang pertama, suhu. Tegangan permukaan menurun dengan meningkatnya suhu karena meningkatnya energi kinetik molekul. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa semakin tinggi suhu maka tegangan permukaan akan menurun. Dan ini sangat membantu kita ketika mencuci baju ya. Dan kebanyakan orang mungkin di rumah-rumah kita kalau mau membersihkan handuk atau selimut itu digunakan air panas untuk merendamnya. Kemudian yang kedua, tergantung zat terlarut. Penambahan zat terlarut dalam suatu cairan akan meningkatkan viskositas larutan. Jadi tegangan permukaan akan bertambah besar. Ya, di sini bahwa zat terlarut juga akan mempengaruhi besar kecilnya tegangan permukaan. Yang ketiga, surfaktan. Surfaktan merupakan zat yang bisa mengaktifkan permukaan karena cenderung buat terkonsentrasi pada permukaan, contohnya sabun. Nah, tetapi untuk tingkat SMA yang paling nyata dikatakan faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan adalah suhu, ya. Kemudian berikutnya kita lihat mengenai meniskus dan kapilaritas, tapi pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang meniskus. Meniskus merupakan gejala melengkungnya permukaan zat cair di dalam bejana akibat pengaruh kohesi dan adesi zat cair dan bejananya. Itu dia ya, dan gitu kira-kira. Nah, kemudian ini akan menimbulkan adesi dan kohesi ya. Dan adesi dan kohesi ini sudah dibahas di SMP. Nah, di sini ada dua pipa, satu diisi air dan satu raksa. Maka kalau diisi air, pipa tersebut akan melengkung, ya cekung, gitu ya. Tapi kalau raksa dia akan cembung. Nah, disinilah terbentuk kohesi dan adesi. Itulah yang disebut dengan meniskus. Oke, kita lihat di sini latihan. Silakan tuliskan dan jelaskan penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini maksudnya carilah penerapan tegangan permukaan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Enggak boleh hanya dituliskan aja ya, tetapi jelaskan bagaimana sebenarnya tegangan permukaan itu berperan di dalamnya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap berkarya.